67 tahun merdeka namun belum mampu meraih kejayaan ekonomi. Itulah yang menjadi pemicu lahirnya sebuah gerakan bernama Beli Indonesia. Dengan kenyataan bahwa hampir 100% pasar tekstil, pasar farmasi, dan industri teknologi tanah air yang dikuasai oleh asing menunjukkan bahwa bangsa kita tidak mampu berbuat sesuatu untuk kemajuan negerinya sendiri. Lihat saja produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai kebutuhan sandang, pangan, hingga papan, mayoritas didominasi produk buatan mancanegara. Gerakan Beli Indonesia lahir dengan 3 sikap perjuangan bangsa, yaitu membeli produk Indonesia, membela bangsa Indonesia, dan menghidupkan semangat persaudaraan. Tujuannya mengangkat spirit nasional untuk membakar gairah seluruh komponen masyarakat untuk bisa mencintai produk lokal bagi konsumen dan mengembangkan industri tanah air bagi para pengusaha. Ya, membangun kejayaan ekonomi tentu harus diawali dengan belajar mencintai produk dalam negeri. Karena hanyalah rakyatnya sendiri yang mampu membantu negerinya bisa mandiri dan bisa berkuasa di bumi pertiwi. Kira-kira itu yang akan kita bahas siang ini. Tapi sebelumnya, saya mau nanya. Coba hitung di yang kamu kenakan. Semuanya Indonesia atau luar negeri jangan-jangan? Bajunya jelas Indonesia dong. Ini kan batik, bukan batik negara tetangga ya. Kalau antingnya saya nggak tahu buatan mana nih ya. Karena saya belinya... Sepatunya yang ini masih impor. Nah, kamu jangan gitu, Gak. Kamu harus mensupport gerakan ini. Kita harus beli semua. Tapi dari 3 saya adil loh. 1 saya dari Indonesia, 1 dari import, 1 saya nggak tahu. Jadi kan kalau saya ini semuanya lokal. Semuanya lokal. Kamu kelihatannya kayak impor ya? Iya. Ini semua buatan dalam negeri. Mukanya juga lokal banget deh. Terima kasih. Mbak impor ya, Mbak? Kalau saya lokal dong. Baik. Oh, saya bangga dong jadi orang Indonesia. Bangga banget. Sudah kita cukupkan dulu. Udah makin nyaur. Oke, kita langsung sambut dulu tamu kita, Bapak Happy Trenggono. Oke, Pak Happy langsung aja. Sebetulnya apa sih yang menggerakkan Bapak untuk membuat gerakan Beli Indonesia? Ini agak-agak rancu nih. Maksudnya Indonesia dibeli asing? Atau gimana, Mbak? Oke. Jadi gerakan Beli Indonesia untuk membeli kembali Indonesia. Oke. Jadi gini Mbak Olga. Dulu pada tahun 1930, kita mundur jauh ke belakang. Soekarno itu pernah mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa penjajahan di Indonesia itu kalau kita tidak segera bergerak, maka akan terjadi penjajahan baru dalam 4 bentuk gitu. Menurut Soekarno. Yang pertama bahwa bangsa-bangsa asing itu akan menguasai sumber-sumber kekayaan di Indonesia. Yang kedua bahwa bahan-bahan mentah di Indonesia itu akan dibawa ke luar negeri untuk kepentingan industri asing. Yang ketiga bahwa Indonesia akan digunakan sebagai pasar buat produk-produk asing. Dan yang keempat, bangsa Indonesia, negara Indonesia akan digunakan untuk menumbuhkan kapitalisme asing. Nah, kita bertanya sekarang, apakah yang keempat diingatkan Soekarno berpuluh-puluh tahun yang lalu itu terjadi hari ini? Gitu. Kita lihat semua, gitu. Ketika kita bicara tentang tambang batu bara, tentang tambang minyak, tambang emas, bendera Indonesia berkibar di mana? Saya ingin tanya. Bendera kita tidak berkibar. Di perahunya, Pak. Iya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kayu-kayu itu terbang ke negara lain, kerotan ke negara lain, semua ke negara lain. Kita bahkan tidak bisa mengendalikan. Kita lihat hari ini produk-produk yang ada di pasar Indonesia hampir seluruhnya asing. Dan ini menjadi sebuah wake up call buat kita semua. Sehingga kita mau mulai dari mana? Nah, inilah gerakan. Mas Happy, kalau kita bicara kan tidak bisa dipungkirin kenapa masyarakat kita lebih suka buatan impor atau benda-benda impor itu karena memang kualitas mereka lebih bagus dan juga jauh dari kualitas lokal. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa kalau memang pilihannya ada yang seperti itu, Mas? Gimana dong? Menurut saya itu adalah sebuah mentalitas, sebuah paradigma yang terlalu dibesar-besarkan, yang kenyataannya tidak juga seperti itu. Kalau saya ingin tanya, air minum, gitu. Kenapa air minum dikuasain 93% oleh asing? 93% oleh asing. Apakah anak kita itu tidak bisa membuat? Bahkan airnya sama kok Mas di belakang rumah. Sumbernya dari kita juga di belakang rumah kita itu ada gitu. Kenapa mereka bisa 93%? Artinya
persoalannya bukan pada kualitas gitu. Bukan pada kualitas, tetapi kepada pembelaan. Ingin membeli atau tidak ingin Betul. membeli. Tapi ada juga yang menjadi masalah paling besar adalah kita juga bicara soal konsumen. Pada saat konsumen dihadapkan pada jeruk buatan Cina dengan jeruk buatan Indonesia yang lebih dekat, tapi ternyata harganya jauh lebih mahal jeruk buatan Indonesia. Nah, kalau seperti ini seperti apa ya? Nah, makanya untuk membangun sebuah ekonomi, untuk membangun industri, kita tidak bisa mulai dari industri itu sendiri. Betul. Kenapa? Karena industri tidak mendikte pasar. Ya. Produk tidak menentukan customer yang memilih produk. Betul. Makanya gerakan Beli Indonesia itu mengedukasi agar pasar ini dirubah. Ya. Ayo dong kita belain anak-anak kita gitu. Kalau kita nggak mulai belain anak-anak kita, habis Indonesia gitu. Ekonomi kita akan dikuasai sepenuhnya oleh asing. Mas Happy, kalau bicara tadi kan ini kan gerakannya social movement ya, bukan suatu foundation ataupun dari support dari pemerintah itu sendiri. Ini kegiatan realnya seperti apa sih Mas yang diadakan? Karena saya dengar kan di kabupaten-kabupaten malah di Rambang. Iya, betul lah. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah membangkitkan ekonomi lokal, Mas. Jadi kita membentuk sesuatu yang namanya komunitas dan kesatuan beli Indonesia. Baik. Sebagai contoh, ini terjadi di kabupaten-kabupaten. Jadi ada gerakan yang namanya Beli Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Jadi bupatinya memang dengan konsep Beli Indonesia ini, bupati mengajak seluruh warga Kulon Progo untuk membeli produk Kulon Progo sebelum membeli produk lain. Gitu. Ada tegel bikinan Kulon Progo, itu dihabisin dulu, baru kita yang lain. Ada beras di Kulon Progo, habisin dulu. Ada gula semut, habisin dulu. Ini Gitu. sebenarnya konsep yang sangat baik ya, karena itu mengurangi carbon trace. Karena kalau barang itu dibawa pergi jauh-jauh kemana-mana, itu kan polusinya malah kemana-mana. Kita buang BBM, kita buang biaya, buang energi, dan itu inefisiensi. Ini sebenarnya suatu hal yang baik. Tapi apakah kepala daerah itu bisa berbuat lebih dari itu? Yaitu untuk menurunkan biaya-biaya nggak perlu gitu. Misalnya jalanannya rusak, kendaraan umum mahal, kemudian terlalu banyak mata rantai dari pembuat sampai kepada konsumen. Dan akhirnya banyak yang ada nakal. pengumpul, ada tengkulaknya, ada grosirnya, belum sampai sana akhirnya semua nguntung-nguntung, konsumen bayarnya jadi lebih mahal. Betul. Nah, ini yang persis sekali yang Mbak Olga sampaikan. Ini terjadi di Kulon Progo yang saya ceritain. Jadi kabupaten itu justru menyediakan konsep distribusinya. Karena beras di satu tempat walaupun sama-sama di Kulon Progo itu nggak nyampe di konsumen nggak tahu ada di mana. Jadi bupatinya itu membuat outlet setiap kelurahan, Mbak, dan ada motor dan sebagainya yang disupport oleh kabupaten sehingga para tengkulak segala macam nggak bisa bermain gitu. Ini luar biasa sekali. Mas, kalau kita lihat kan ini kan tipikal penjajahan gaya baru, di mana mungkin wanita-wanita sekarang lebih suka tas dari Prancis daripada di buatan Jawa Barat atau padahal segala buatan macam. Jawa Barat juga, cuman tulisan Prancis diimpor ke Prancis. Itu lebih laku malah. Mas, ini Anda menyikapi penjajahan gaya baru. Ini salah pemerintah yang tidak bisa membendung produk luar masuk atau memang salah kita juga? Iya, regulasi mungkin. Jadi kalau kita ingin satu kesimpulan, kenapa sih kok kita itu gini-gini aja, sedangkan kita membangun dengan Jepang kan bareng-bareng 45. Benar. Jepang udah hebat, Jepang dibom waktu itu habis. Jepang bisa tumbuh luar biasa, tapi Indonesia hari ini kita bahkan semua asing semua. Kalau kita mau bangun kan bisa belajar dari Jepang, bisa belajar dari Amerika atau belajar dari Cina. Kok di Indonesia nggak jadi? Karena ada satu yang nggak kita punya. Apa itu, Mas? Yang Anda bicarakan tadi, karakter. Salah satu karakter yang kita butuhkan adalah karakter kejuangan, karakter pembelaan terhadap produk-produk anak bangsa. Dulu mengusir penjajah dengan bambu runcing itu kita lakukan. Kenapa hari ini hanya dengan memilih produk kita nggak mau lakukan? Gitu. Kalau bicara tentang branded gitu, mungkin tidak harus seluruhnya, tapi kenapa sih nggak satu atau dua gitu sebagai bentuk pembelaan gitu. Kita tidak berharap bahwa Mbak Olga ini menggunakan semuanya Indonesia. Nggak ada lah, Mbak. Banyak loh produk Indonesia juga loh. Mungkin susah handphone, susah gitu. Tetapi kenapa tidak baju gitu? Kita yang tunjukkan. Yang bisa adalah yang kita yang sudah bisa kita
Dan ini semangat ini yang kita tunjukkan. Tapi sebenarnya mengingatkan saya sama gerakan Mahatma Gandhi pada saat mau mengusir penjajah Inggris. Inggris itu bahkan menguasai penjualan garam. Kemudian mereka bilang bahwa kita beli garam buatan India aja gitu. Tekstil juga dikuasai. Dan itu pengaruhnya sampai detik ini, di mana wanita-wanita India tuh masih mengenakan sari dengan kain yang buatan India gitu. Nah Mas, kalau belajar dari India tadi kan ada seorang tokoh yang menggerakkan ini. Sehingga akhirnya dan berhasil mengusir penjajah masyarakat juga tergerak gitu. Kalau Indonesia ini memang miskin togo atau Mas? Iya, jadi begini ya, yang namanya ternyata namanya memimpin itu tidak selalu harus menjabat gitu ya. Baik. Menjabat itu ya merentah. Kalau bisa pejabatnya ini presiden berbicara, tetapi apakah kita mau nunggu kapan gitu kan? Jadi memimpin itu tugas semua orang. Memimpin itu artinya memengaruhi. Jadi inilah yang kita lakukan. Saya minta kepada pengusaha-pengusaha untuk mulai memimpin, kepada para pengusaha, kepada para tokoh-tokoh masyarakat, kepada para bupati, wali kota. Saya minta untuk memimpin. Kalau mereka itu menunjukkan pembelaannya, maka karakter pembelaan itu akan nular ke seluruh rakyatnya. Dan masing-masing individu juga harus hatinya cinta Indonesia ya Mas? Iya, hasil kejuangan gitu. Itu yang harus kita tumbuhkan. Kita jeda break dulu. Oke, kita jeda dulu. Jadi kamu sekarang ya, jangan lagi lah ke Prancis mahal-mahal. Iya. Duit saya habis. Saya buatan Indonesia, cuman kamu sepatunya kita beli di Cibaduyut aja. Baik, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya, dengan 237 juta penduduk Indonesia dan potensi ini, seharusnya produk-produk Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi sayangnya ya, Olga ya. Sayangnya kita masih jadi tamu. Nah, tapi sebelum kita ke pertanyaan, ya. Pak Happy ini agak iseng doang. Sepatunya dari mana, Pak? Mau lihat mereknya? Boleh. Karena saya mau lihat. Sepatunya bagus. Baru kali ini narasumber kita buka sepatu. Iya. Ini sepatunya ada iklan jadi, tapi memang merek lokal. Merek lokal? Saya tahu, sama soal sama saya. Oh, oke. Tapi mesti saya lihat dulu mestinya. Coba sama, buka juga. Sama. Oke. Kalau bajunya, Pak? Iya, ini nggak bisa bedain ya. Ini sarung ini dibikin baju. Nah, loh, sarung. Celananya? Iya, sama lah kira-kira ya. Ini jahitan istri saya. Jam paling ya, Pak ya? Jam satu pun nggak ada tuh. Kacamata nggak bisa cari ke Indonesia. Oke. Oh, jam kacamata. Jadi, sama mic-nya itu memang masih. Mic-nya saya nggak tahu. Jadi beliau ini ya udah cinta sekali sampai sepatu pun nggak mau pakai asing. Betul. Mobilnya masih asing, Mas. Mobilnya masih asing. Tunggu SMK. Insyaallah. Pak, tapi saya dengar ada yel-yelnya, Pak ya. Yel-yelnya kalau beli Indonesia itu seperti apa sih? Ya, jadi kita ini kan mau memerdekakan bangsa. Kalau dulu kita pakai pekiknya kan merdeka begini. Merdeka, maka orang jawab merdeka, semua jadi semangat. Itu hari ini nggak bisa dipakai lagi. Di Jakarta orang ngomong merdeka semangat. Di Papua kita takut, Mas. Gitu. Di Aceh kita takut. Takut ya? Iya. Gini salamnya. Beli Indonesia, maka yang lain jawab bela Indonesia. Kalau saya bilang bela Indonesia, maka mereka menjawab beli Indonesia. Baik, kita coba. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Biasa, insya Allah nanti merdeka Indonesia. Amin. Dan itu tadi bukan iklan kampanye Bupati ya? Bukan. Nggak ada. Mau nyalon? Hah? Mau nyalon? Nggak usah lah, kesian nanti santriwati tersiksa. Oh. Iya. Maksudnya saya bukan pemimpin yang betul. belum masih muda. Iya. Baik, kita lanjutkan. Pak, ini kan kalau kita bicara beli Indonesia kaitannya dengan Olga ketawanya seneng sekali ya ngerjain sehari. Kaitannya dengan gempuran banyak sekali minimarket internasional juga, minimarket modern seperti itu. Ada kaitannya nggak Pak dengan gempuran minimarket ini dengan minat beli Indonesia sendiri? Iya. Jadi ini yang menjadi persoalan di bangsa kita ketika ternyata banyak sekali bupati-bupati, wali kota itu tidak memahami. Saya hampir bertemu dengan lebih dari 60 wali kota dan bupati. Menjelaskan kenapa sih minimarket, supermarket itu harus kita kendalikan gitu. Saya jelasin, dulu ketika belum ada minimarket, supermarket, orang belanja kemana? Belanja ke pasar tradisional. Kenapa pasar tradisional itu ada?
Karena banyak rakyat kita yang jualan. Ada yang jualan daging, ada yang jualan pisang, ada yang jualan, semua itu rakyat, ribuan orang. Nah, minimarket, supermarket hadir karena ada satu orang yang memiliki capital gitu. Dan itu menghabisi pasar tradisional yang ada. Di Indonesia itu rata-rata 600 pasar tradisional itu tutup karena supermarket dan minimarket gitu. Artinya apa? Itulah pasar tradisional yang isinya rakyat, maka disebut ekonomi kerakyatan gitu. Dan supermarket dibawa oleh seorang yang punya kapital, itulah maka disebut kapitalisme gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Tapi kalau menurut Pak Happy sendiri, perlukah pasar tradisional yang sudah ada sekarang juga berubah? Katakan di pasar tradisional tuh ada kulkas yang besar, itu sederhana ya. Kulkas yang besar untuk menyimpan daging, kemudian ayam dan sebagainya, sehingga ayam nggak perlu dipotong di pasar misalnya begitu. Perlukah mereka berubah dan mengikuti teknologi yang sekarang udah ada? Tentu kan membangun ekonomi itu nggak bisa dari satu sisi. Seperti orang membangun rumah, ada yang bangun, ada yang ahli fondasi, ada yang ahli membuat pintu, ada yang segala macam, ada yang kreativitas, modelnya pun berubah mengikuti zaman gitu. Nah, ini si pedagang harus ikut berubah, pengusaha besarnya ikut berubah gitu kan. Kemudian pemerintah juga memproteksi gitu. Karena tugas pemerintah itu untuk ngatur dan proteksi gitu. Betul. Saya pikir pemerintah harus lebih aktif lagi ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai ibu-ibu rumah tangga itu yang memang pengennya nyaman, bersih dan aman makanannya untuk anak-anak dan keluarganya, tapi pas di pasar tradisional sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mencapai higienitas dan sebagainya tidak disediakan oleh pemerintah. Dan jangan salah juga bahwa regulasi memang kadang kan keberadaan minimarket ini kan harusnya berapa ratus meter dari pasar tradisional kan. Nah, itu sebelahnya pasar tradisional kadang Pak ya. Ini juga regulasi nakal nih Pak. Itu regulasi pun sekian meter itu kan maksudnya untuk agar tidak membunuh. Padahal sekian ratus meter pun itu tidak cukup gitu. Kalau perlu nggak ada, kenapa sih gitu? Rakyat biar yang jualan gitu. Kalau pengusaha ini kan yang besar-besar itu kan banyak yang bisa dilakukan gitu. Ngapain sih harus membunuh pedagang-pedagang kecil gitu ya. Banyak beberapa kabupaten itu benar-benar melarang itu. Yang kita datang. Kalau kita lihat, kita sepakat nih bahwa memang untuk memajukan ekonomi Indonesia, untuk membela Indonesia tuh membeli produk Indonesia. Nah, sekarang gerakan kampanyenya melalui apa aja nih Pak? Kita kan ada membuat komunitas-komunitas, kemudian kita sosialisasi. Kita menggalang komitmen masyarakat. Contohnya di di Semarang yang lagi kita buat itu. Semarang itu membuat komunitas di mana teman-teman kita itu yang dulu mau belanjanya itu kemana-mana gitu, udah disuplai oleh komunitas sendiri gitu. Kemudian ada di Jogja itu Aisyah contohnya ya. Itu mulai memenuhi dengan kebutuhan sendiri. Itu membuat sabun sendiri dan sebagainya, itu udah beribu-ribu ton gitu ya. Dan kita juga datengin para kepala-kepala daerah terutama yang memiliki wewenang berikan izin untuk sosialisasi sehingga anak-anak kita itu mulai tumbuh. Karena kalau kita itu bisa mendapatkan pasarnya gitu, pedagang itu mulai mencari produk Indonesia, maka produk-produk anak-anak kita akan mulai tumbuh. Industri akan mulai tumbuh gitu. Tapi kita membuat tetapi pasar nggak mau beli, nggak ada artinya gitu. Jadi merebut pasar itu konsepnya dengan segala cara gitu. Pak, kalau kita bicara real nih, tindakan real mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah yang sedang nonton. Kalau mau biar kita tahu bahwa kita ikut gerakan ini. Contoh kecil seperti apa sih Pak yang bisa kita lakukan di rumah? Mungkin beli pasta giginya yang ada tulisan apanya atau Indonesianya di mana gitu. Nah, hari ini kan hari Minggu, hari keluarga. Mungkin habis nonton ini mereka jalan-jalan. Contohnya yang kita minta, ibu-ibu kalau mau belanja ke tetangga-tetangga aja, nggak usah ke supermarket, nggak usah kemana. Ini satu. Yang kedua, setiap kali belanja tolong tanyain, ini produk Indonesia yang mana? Karena kalau kita mulai tanya, maka pedagang akan mulai cari gitu. Nah, di anak-anak muda juga gitu. Tunjukkan walaupun satu item, tunjukkan pembelaannya. Tapi kadang-kadang dilema juga nih Pak. Kan ibu-ibu itu biasanya pemegang budget atau pemegang keuangan keluarga. Kalau kebetulan ternyata yang buatan luar negeri lebih murah, biasanya imannya goyang. Makanya misalnya jeruk gitu ya. Jeruk tadi ya. Betul, dan rekan saya pengusaha, dia bilang saya sebenarnya pengen beli cabai dari Brebes. Tapi ternyata lebih murah daripada di
Olga Mongolia. itu Brebes, bukan Brebes. Iya. Ya. Waduh, kok ngomong kamu udah impor nih. Salah, Pasti makanannya makanan Inggris. Pak, ini karena makan jeruk impor, Pak, ya. Karena makan jeruk impor jadi ngomong Brebes. It's Iya. Brebes, oke? Iya. Nah, Brebes. Nah, Pak. Oke. Ini Gimana, Pak? betul sekali yang Mbak Olga tadi sampaikan. Jadi yang kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan sekarang, Ya. gitu. Contoh air minum tadi, Ya. gitu, sabun, banyak yang lebih murah, sepatu. Sekarang saya itu cari sepatu anak teman-teman kita baru bingung, ternyata sepatu Indonesia itu murah-murah banget, bagus banget, gitu. Sepatu impor harga itu jutaan, sepatu kita itu nyari yang sejuta nggak ada, gitu. Ya, Yang ya. bagus-bagus, murah semua. Jadi dimulai dari apa yang bisa kita lakukan, itu Ya. aja. Itu aja yang paling mudah gitu ya, Oke. buat beli yang memang buatan Indonesia dan memang harganya memang Iya, kita tahu harganya lebih gitu ya. murah, Oke. kualitasnya lebih bagus, Iya. dan bicarakan gitu, tunjukkan bahwa inilah pembelaan kita, gitu. Karena yang kita Iya, bangun ini kan karakter, Mbak. Gitu. Oke, karena ini soal mentalitas, Mas. Karena yang dirubah itu harus mindsetnya, bahwa selama ini kan kita berpikir ketika beli sesuatu yang baunya luar, bahasa Inggris itu bagus, gitu ya. Itu Iya. yang harus dirubah ya, Mas. Iya. Nah, Mas, pemerintah sendiri Iya. harusnya seperti apa sih, Mas? Karena ini kan social movement. Ini malah Betul. orang di luar pemerintah yang bekerja keras untuk menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mencintai produknya. Ini harusnya pemerintah seperti Iya. apa, Mas? Ya, harusnya pemerintah itu melakukan apa yang kita lakukan gitu. Dengan memberikan contoh dan sebagainya. Kita ambil contoh aja Merpati gitu. Kenapa Merpati bikin pesawat dari Cina yang jauh lebih buruk daripada pesawat buatan IPTN, Oke. gitu. Itu salah satu contoh bahwa kita sebetulnya nggak peduli dengan produk-produk kita, gitu. Produk kita lebih hebat kok, gitu. Oke. Kenapa kita bisa membela produk Cina dan kita tidak bisa membela produk sendiri? Oke. Nah, itu pertanyaan buat kita semua kelihatannya ya. Dan Baik. itulah sebuah keteladanan yang ditunggu, gitu. Karena membangun karakter tanpa Baik. keteladanan. Mas Heri, sulit. terima kasih Terima atas kasih banget. bincang-bincangnya, dan setelah ini Olga udah nggak kelihatan di Milan, tapi kelihatan di Brebes. Ya. Belanja cabai karena dia cinta produk Indonesia. Jadi setelah ini Oke. Olga nggak akan lagi Baik, kelihatan di kita Milan, di tiket Paris, ke- di Singapura, akan ke Brebes dan Majalengka. Ya? Brebes itu kan Brebes. kota yang berbeda. Ini makan jeruk asing sih kamu ya. Tapi salamnya udah Indonesia tadi beli. Ah, Oh, baik. iya dong, udah jelas. Oke, baiklah, kita cukupkan di episode ini, dan Betul? ya kita Ya. akan Iya. Ya. Yang pasti terima kasih atas kehadiran Pak Happy, terima kasih juga atas perhatian pemirsa, dan kita undur diri dulu. Saya Olga Ya, selamat Lydia. berakhir pekan, saya Arjuna Syaputra.